Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, kita akan bahas mengenai aset tetap, sumber daya alam, dan aset tak berwujud. Kemarin sudah sedikit saya bahas ya waktu kita Zoom di kelas, yaitu pengantar mengenai masalah aset tetap sampai pada intangible asset. Nah, eh, seperti yang saya kemukakan kemarin di kelas bahwa berbagai jenis konsep mengenai aset tetap itu bisa diaplikasikan sampai di aset nggak berwujud gitu ya. Jadi konsep aplikasi yang dimaksud adalah di sisi akuntansi, yaitu permasalahan pencatatan sampai ke pelaporan. Ya, jadi kalau di akuntansi itu kan permasalahannya adalah ketika ada transaksi seperti itu bagaimana pencatatannya gitu kan. Jadi konsepnya tiga jenis aset tersebut itu sama. Nah, kita lanjutkan mengenai masalah aset tetap. Kalau pertemuan kemarin kita membahas mengenai masalah pembelian aset tetap sampai kepada penyusutan, berbagai jenis penyusutan. Nah, kalau di pertemuan ini kelanjutan materi dari aset tetap adalah masalah disposalnya, penghentian aset tetapnya. Nah, penghentian aset tetap ini bisa, kalau menurut KISO, terdiri dari tiga hal. Bisa kita jual aset tersebut, atau memang kita mau nggak gunakan lagi ya, atau retirement, memang aset tersebut nggak mau kita gunakan lagi gitu ya, atau kita mau menukar dengan aset lainnya gitu ya, kayak istilahnya tuh kayak tukar tambah gitu loh, tukar tambah dengan aset lainnya. Nah, sebenarnya sell sama exchange ini kayak menjadi satu hampir sama ya konsepnya gitu. Kalau sell tuh emang ya udah kita jual aja gitu. Tapi kalau exchange tuh berarti kita nuker sama perusahaan lain gitu, atau sama orang lain, tukar tambah gitu. Oke. Oke, sekarang penghentian pemakaian aset tetap. Jadi penghentian pemakaian aset tetap yang pertama, ini poin yang retirement ini ya, yang kita bahas pertama. Di bukunya kayak gitu. Oke, jadi contohnya Hobart Enterprises menghentikan printernya yang harganya 32.000 euro dengan akumulasi printer adalah 32.000 euro. Artinya udah habis, sudah terdepresiasi karena total akumulasinya sama dengan nilai asetnya. Oleh karena itu, peralatan tersebut disusutkan sepenuhnya. Nilai bukunya berapa? Book value-nya berarti 0. Nah, maka dari itu bagaimana pencatatannya untuk mencatat retirement atau pensiun aset tetap ini adalah, nah, tinggal kita nolkan. Oke, equipment tuh dulu waktu beli kan di debit. Kalau kita sudah nggak gunakan, berarti kita kreditkan, kita tutup ya 32.000-nya. Kenapa? Udah nggak dipakai, asetnya udah nggak punya manfaat. Kalau udah nggak punya manfaat harus kita keluarkan dari laporan posisi keuangan kita. Maka dari itu kita kreditkan. Oke, debitnya akumulasi itu kan biasanya bersaldo apa? Kredit, maka kita debitkan. Dibuat di debit agar 0. Nah, jika perusahaan menghentikan aset tetap sebelum disusutkan sepenuhnya, artinya belum selesai penyusutan umur ekonomisnya, misalkan harusnya 5 tahun, tapi sebelum 5 tahun udah mau nggak kita gunakan gitu ya, kita hentikan gitu ya. Tidak ada uang tunai yang diterima untuk sisa atau nilai sisa gitu ya. Jadi nggak ada nilai sisa yang kemarin kita jelaskan, nilai residu gitu ya, maka kerugian pelepasan aset tersebut terjadi. Misalkan Sunset Company menghentikan peralatan pengiriman, menghentikan ya, atau menghentian pemakaian peralatan pengiriman seharga 18.000 euro dan penyusutannya 14.000. Jadi equipmentnya kita nolkan 18.000 toh. Oke, akumulasinya baru 14.000. Maka ada kerugian. Karena aset yang nilainya 18.000 baru 14.000 udah dihentikan pemakaiannya. Nah, ini bisa berbagai macam hal gitu ya. Estimasinya udah 5 tahun, tapi ternyata dia baru 4 tahun udah rusak misalkan. Udah nggak punya manfaat gitu.
Oke, jadi harus ada berita acaranya sih sebenarnya kalau kita mau menutup aset tetap gitu, nggak cuman asal ben digunakan untuk orang lain. Nah, makanya dari itu sisanya 4.000 itu adalah loss on disposal of planned asset atau kerugian dalam penghentian aset tetap. Gitu ya. Kalau rugi itu bersaldo debit. Jadi kita nolkan, selisihnya masuk loss. Mungkin nggak untung gitu. Mungkin tidak untung, misalkan kayaknya nggak mungkin ya. Nggak mungkin ada keuntungan. Kecuali sell pada saat penjualan. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu penjualan aset tetap. Nah, penjualan aset tetap ini maksudnya adalah tadi ya, menjual aset tetap yang dimiliki. Dalam pelepasan aset dengan penjualan, perusahaan membandingkan nilai buku aset ya. Nilai buku itu adalah harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dengan hasil yang diterima dari penjualan. Hasil yang diterima dari penjualan itu gimana ya, yang dia kan jual gitu loh, dia dapat berapa dari penjualannya tuh. Yang kemarin juga sedikit saya singgung pada saat di kelas, jika hasil penjualan itu lebih besar daripada nilai buku aset tetap, maka terjadi keuntungan pelepasan. Tapi kalau hasil penjualan kurang dari nilai buku aset pabrik yang aset tetap yang dijual, maka terjadi kerugian. Sorry ya, belum takkan di aset tetap. Oke. Sama kayak kemarin ya analoginya, kamu punya motor dulu harganya 20 juta, setelah disusutkan harganya 16 juta. 16 juta itu dijual harganya bisa 17 juta, bisa 15 juta. Nah, kalau 17 juta berarti ketika adalah hasil penjualannya itu lebih besar daripada nilai bukunya. Kalau lebih besar daripada nilai bukunya, maka terjadi keuntungan. Tapi kalau lebih kecil, maka terjadi kerugian pelepasan. Nah, yang pertama, keuntungan dalam penjualan. Tanggal 1 Juli 2014, Wright Company menjual furniture kantor seharga 16.000 tunai. Gitu ya. Furniture kantor awalnya berharga 60.000. Pada tanggal 1 Januari, perusahaan mengakumulasi penyusutan 41.000. Depresiasi 6 bulan pertama tahun 2014 adalah 8.000. Oke, nah sekarang kita lihat. Jadi perhitungannya adalah 60.000. Oke. Dulu harga belinya ya, 60.000 ini adalah harga belinya dulu. Akumulasi penyusutannya adalah sampai tahun 2014 itu 41.000. 6 bulan pertama sekarang sampai Juli ya 8.000, jadi 49.000. Jadi book value pada saat dia menghentikan aset tetapnya adalah 49.000. Book value-nya 11.000. Maka dia jualnya berapa tadi? 16.000. Maka keuntungannya adalah 5.000. Ya, book value 11.000, dia dapat jual 16.000. Nah, maka dari itu cash yang dia terima adalah 16.000 kan? Secara tunai tadi kan? Cash yang dia terima. Nah, akumulasi depresiasinya adalah 49.000 didebitkan. Awalnya kredit kan? Debitkan agar nol. Equipment-nya dulu dinolkan juga 60.000 karena terjual. Nah, awalnya di debit, dinolkan di kredit ya peralatannya. Gain on disposal of planned asset. Keuntungan dari penjualan aset tetap adalah 5.000. Gitu ya. Nah, kalau keuntungan itu di kredit saldonya. Oke. Kalau loss gimana? Ini adalah loss. Saya belum mengganti. Nah, kalau loss ini misalkan Wright menjual harga 9.000. Kasusnya sama. Tadi terjual 16.000, sekarang 9.000. Nah, kalau 9.000 berarti ada kerugian sebesar 2.000 euro. Nah, gimana kalau loss? Ya, kebalikannya. Kalau tadi gain di sebelah kanan, kalau loss ada sebelah debit. Gitu ya.
Oke, jadi itu aja yang mau saya bahas dari aset tetap. Nah, sedikit lagi yaitu intangible asset, aset tak berwujud. Nah, kemarin sudah sedikit saya singgung ya mengenai perkembangan saat ini yang menggunakan aset nggak berwujud. Nah, aset nggak berwujud ini perekonomian di dunia saat ini banyak didominasi oleh perusahaan-perusahaan yang nilai perusahaannya banyak ditentukan oleh aset tak berwujud. Contoh dari perusahaan tersebut Walt Disney gitu ya, yang asetnya tuh tokoh-tokoh kartun yang dimilikinya. Dia nggak cuman bukan masalah ini bonekanya gitu ya, tapi dia menciptakan karakter yang memang nggak berwujud, yang itu yang menjadi karakternya dia gitu ya. Nah, di Indonesia adalah contohnya PT Mitra Adi Perkasa Tbk, perusahaan yang listed di Bursa Efek, sebuah perusahaan retail dengan merek-merek kelas menengah atas di Indonesia. Strategi yang dipakai demi tetap mempertahankan konsumen adalah dengan membuka outlet, memberikan suasana belanja yang nyaman. Jadi punya banyak aset nggak berwujud seperti goodwill, merek dagang, biaya lisensi dan waralaba. Nah, ini contoh-contoh merek kalau yang di fashion untuk untuk yang dimiliki atau yang dikelola di Indonesia. Dikelola ini maksudnya adalah dia memegang hak lisensi atau merek berdirinya fashion tersebut dapat dijual di Indonesia. Jadi nggak cuma sekedar asal berdiri gitu ya, tapi ada hak lisensinya. Nah, bagaimana kelanjutannya, pencatatannya? Jadi aset nggak berwujud tuh dicatat sebesar harga perolehannya. Harga perolehan tuh bagaimana? Berarti kalau dia aset nggak berwujud, berarti ya kontrak ya, nilai kontraknya perolehan. Jadi kontrak itu kesepakatannya untuk aset tersebut tuh berapa berapa banyak gitu, berapa nilainya, berapa lama dapat dilakukan di Indonesia dan sebagainya, pemegang lisensinya. Oke. Nah, jika benda tak berwujud memiliki umur terbatas. Jadi gini, kalau tadi umur aset tetap itu kita bisa memperkirakan umurnya itu berapa tahun gitu ya, manfaatnya. Tapi kalau di aset nggak berwujud ini ada dua jenis ya. Jadi dia bisa memiliki umur yang terbatas ya, artinya dia bisa punya umur yang terbatas, atau bisa juga dia unlimited, nggak terbatas. Jadi kalau dia umurnya terbatas ya, jadi seperti aset tetap tadi, perusahaan mengalokasikan biaya selama manfaat aset menggunakan proses yang mirip dengan penyusutan. Oke, proses alokasi biaya barang nggak berwujud disebut bukan penyusutan, tapi amortisasi. Nah, aset tidak berwujud biasanya diamortisasi dengan metode garis lurus. Nah, biaya perolehan aset tidak berwujud dengan umur tidak terbatas tidak boleh diamortisasi. Jadi kalau memang dia unlimited, nanti kita lihat apa aja yang unlimited ya nggak diamortisasi karena memang nggak punya batasan usia, umur manfaat. Nah, contohnya umur hukum paten adalah 20 tahun di beberapa negara. Nah, ini sangat depend on kebijakan di negara tersebut gitu ya, dan nilai kontrak yang disepakati antara kedua belah pihak. Biasanya di mana perusahaan tersebut berdiri, itulah kesepakatannya. Nah, perusahaan melakukan amortisasi biaya paten selama 20 tahun. Masa pakainya atau masa manfaatnya mana yang lebih pendek. Nah, untuk menggambarkan perhitungan amortisasi paten, contohnya National Labs membeli paten NT 720.000 $720.000. Jika National menciptakan masa manfaat dari paten menjadi 8 tahun, maka amortisasinya 720.000 bagi 8. Jadi nggak harus, ini tergantung kontrak yang disepakati antara kedua belah pihak. Oke. Nah, selanjutnya jurnalnya adalah sama sebenarnya, biaya amortisasi, atau kalau di aset tetap tuh namanya biaya penyusutan, kreditnya paten, bukan akumulasi, nggak ada akumulasi ya, langsung mengurangi nilai aset tersebut.
Ya, bedanya di situ. Nah, bentuk intangible asset macam-macam nih bentuknya. Jadi jenisnya apa aja? Nah, jenisnya adalah yang pertama paten. Paten adalah hak eksklusif yang dikeluarkan oleh kantor paten yang memungkinkan penerimanya untuk memproduksi, menjual, atau mengendalikan suatu penemuan untuk sejumlah tertentu tahun sejak tanggal pemberian. Oke, hukum mengenai paten ini beda-beda di negara, tapi umur paten di banyak negara tuh 20 tahun. Nah, paten ini contohnya kayak paten untuk merek, paten untuk formula dari paten obat misalkan gitu ya, paten obat. Nah, ini banyak dipunyai oleh perusahaan farmasi. Nah, masalahnya di Indonesia ini perusahaan farmasi jarang sekali yang punya paten, tapi perusahaan farmasi ini patennya di Indonesia biasanya pakai paten yang dari luar, jadi penggunaannya aja. Oke, jadi yang mematenkan biasanya perusahaan luar. Nah, sekarang yang kedua, hak cipta. Pemerintah memberikan hak cipta yang memberi pemilik hak eksklusif untuk mereproduksi dan menjual karya seni atau terbitan. Biaya hak cipta adalah biaya perolehan, sama ya. Jadi biaya perolehan untuk hak cipta tersebut berapa? Biaya tersebut mungkin hanya biaya kecil yang dibayarkan ke kantor hak cipta, atau mungkin jauh lebih banyak jika ada gugatan pelanggaran yang terlibat. Umur manfaat hak cipta secara signifikan lebih pendek daripada umur hukumnya. Oleh karena itu, hak cipta biasanya diamortisasi dalam waktu yang relatif singkat. Jadi hak cipta itu nantinya kalau di Indonesia memang harus di hak ciptakan gitu. Nanti ininya berapa lama. Nah, yang ketiga adalah trademarks dan trade name. Nah, trademark ini adalah merek dagang. Kalau trade name ini nama dagang. Oke, ini melekat pada perusahaan atau produk tertentu. Nah, nama dagang seperti bla 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 ini, Coca-Cola, Jeta, membuat identifikasi produk langsung. Pendaftaran trademarks dan trade names memberikan pelindungan dalam jumlah tahun tertentu. Tadi ya, tergantung di negara tersebut ada berapa banyak. Pendaftaran dapat diperpanjang tanpa batas waktu selama merek dagangnya atau nama dagang sedang digunakan. Jika perusahaan membeli merek dagang atau nama dagang, biayanya adalah harga beli. Jika sebuah aktivitas pengembangan yang mempertahankan merek dagang atau nama dagang, biaya yang terkait ini adalah dibebankan saat terjadinya. Oke. Merek dagang ini dikatakan sebagai salah satu jenis intangible asset yang umurnya tidak terbatas. Maka nanti tidak diamortisasi. Oke, nah itu tergantung memang peraturan di negara tersebut dan kesepakatan. Poin yang keempat adalah adanya franchise dan license. Oke, lisensi. Waralaba ini sebuah pengaturan kontrak antara pemilik waralaba dan penerima waralaba, franchise ya. Pemilik waralaba memberikan hak kepada penerima untuk menjual produk tertentu, menyediakan layanan tertentu, atau menggunakan merek dagang atau nama dagang tertentu. Oke, kalau ketika sebuah perusahaan mengidentifikasi biaya pembelian waralaba atau lisensi, harus mengakui aset tak berwujud. Nah, yang selanjutnya goodwill. Nah, apa itu goodwill gitu? Goodwill itu goodwill gitu, willingness to be good gitu. Jadi mewakili nilai dari semua atribut yang disukai yang terkait dengan perusahaan yang tidak dapat diatribusikan ke aset atau pemiliknya. Jadi kayak gini loh, misalkan ya suatu perusahaan tuh mau mengakuisisi atau mau membeli saham perusahaan lain. Jadi yang dipilih perusahaan tersebut tuh yang memiliki kayak goodwill. Goodwill itu adalah kayak kemungkinan untuk baik di masa yang akan datang. Misalkan dari mana gitu ya? Dari manajemennya tuh yang baik gitu. Orang bisa menilai
Yang kedua adalah misalkan, oh ini miliknya si Pak A gitu. Saya yakin sama si Pak A itu kalau mengelola perusahaan itu adalah pengelolaan yang baik. Hal-hal kayak gitu tuh itu adalah namanya goodwill. Dia nggak berwujud, tapi dimiliki oleh perusahaan tersebut. Jadi kayak progresnya, hal baiknya itu dimiliki, gitu. Itu namanya goodwill, gitu ya. Hubungan yang baik dengan serikat buruh, gitu. Dia punya goodwill yang baik. Jadi orang tuh bisa membeli perusahaan jauh lebih tinggi daripada nilai yang seharusnya karena dia memiliki goodwill, gitu. Nah, ada juga poin selanjutnya yaitu biaya riset dan pengembangan. Ya, jadi contohnya Laser Scanner Company mengeluarkan 1 million pada riset dan 2 million pada development untuk new product. Nah, ada cost untuk technological visibility yaitu 500.000. Visibility itu kayak studi kelayakan ya untuk teknologinya, dan 1.500.000 untuk after technological visibility yaitu untuk kelayakan teknologi. Perusahaan mencatatnya sebagai berikut. Ya, cash 3 juta, yang 1 million research expense, development cost, dan development expense. Oke. Dua juta ini di split jadi 2 ya. Oke. Ini contoh yang di Indonesia yaitu Telkom. Coba nanti kalau kalian longgar bisa dilihat di laporan keuangannya Telkom bahwa aset nggak berwujudnya dia juga banyak ya. Nah, bagaimana amortisasi untuk aset tak berwujud? Amortisasinya adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan aset suatu aset yang nggak berwujud selama masa manfaatnya. Nah, amortisasi atas pengeluaran memperoleh hak tak berwujud ini contohnya adalah perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan goodwill yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Tadi saya bilang amortisasi ini merupakan penyusutan atau istilah penyusutan untuk aset nggak berwujud. Nah, metode yang digunakan adalah ada garis lurus, saldo menurun, dan unit produksi. Metode yang digunakan dipilih berdasarkan pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode lainnya. Oke. Masih tak berwujud, nilai residu biasanya diasumsikan 0. Nah, ini adalah aturan mengenai perpajakan. Jadi kalau perpajakan ini beda dengan sisi akuntansi ya. Kalau sisi akuntansi bisa tergantung kesepakatan dengan ada dalam kontrak, tapi kalau di perpajakan sama kayak di penyusutan ya, dia punya guideline pedoman untuk amortisasi, yaitu amortisasi yang berdasarkan umur tertentu yang ditetapkan oleh Ditjen Pajak. Oke. Nah, untuk latihan atau tugasnya silakan dikerjakan sebelum kita libur lebaran. Ini ya, pada bulan Januari 2014, Pele Company membeli 2 mesin untuk digunakan dalam proses produksi. Yang 1 mesin A, yang 2 mesin B. Mesin A, gitu ya, harga dari mesin tersebut 35.000. Oke. Expenditure-nya, pengeluaran terkait dengan pembelian mesin tersebut adalah pajaknya 1.700, shipping cost-nya, biaya pengirimannya 150, asuransinya selama proses pengiriman 80, instalasi dan testingnya 70, 100 ini adalah oil dan lubrikan yang digunakan untuk selama 1 tahun beroperasinya mesin tersebut.
gitu ya. Dia mengestimasikan masa manfaatnya 5 tahun dengan nilai residu atau nilai sisa adalah $5.000. Oke, at the end of period. Dia menggunakan garis lurus. Yang mesin B harganya 80.000, 4 tahun, nilai residu 5.000. Buat jurnal pada tanggal 1 Januari. Oke. Buat jurnal untuk mencatat depresiasi 31 Januari. Jadi 1 Januari berarti apa? Pada saat purchase. Oke. Terus yang kedua, hitung depresiasi untuk mesin B dengan menggunakan metode-metode ini. Jadi kamu diminta untuk buat metode-metode tersebut. Nah, yang A itu tadi mesin A. Terus yang C, mana metode depresiasi? Which method used to calculate depreciation on mesin B? Metode mana yang digunakan oleh mesin B yang menunjukkan biaya penyusutan yang paling besar di tahun pertama, dan kemudian the highest amount di tahun keempat, dan total di selama 4 periode. Nanti dibandingkan berarti dari poin B ini untuk menjawab pertanyaan poin C. Nah, E915 ini terkait dengan aktiva nggak berwujud. Diminta buat pencatatannya. Semua ini adalah secara tunai, bikin penyusutannya untuk mencatat amortisasi. Begitu ya, ini tugasnya untuk dikerjakan sebelum lebaran. Oke, karena Kamis tuh lebaran ya, jadi ternyata 12 itu insya Allah sudah libur. Jadi kita lanjutkan setelah lebaran, tapi tugasnya tetap dikumpulkan sebelumnya. Begitu nggih. Terima kasih, selamat mengerjakan, selamat 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.